Oke, kita bahas BTTHW di Kikati Gear pertemuan 3 AMSI episode kedua. Para siswa terbaik dari daftar surgawi berangkat untuk menjalankan misi, menyelamatkan dua siswa terkuat di akademi, Shen Chengxing dan Li Xuantong. Telah keluar untuk sementara waktu mengejar peringkat kedua di papan hadiah. Mou Longxi, tanpa mengetahui bahwa yang terakhir, telah menyiapkan jebakan dengan mengundang peringkat 3-10 di papan hadiah. Akademi Surga Utara mengirimkan 3 jenderal dari olah hukuman, Lin Zheng, Gu Tianyan, dan Xiao Qingshan, bersama dengan He Yao, Su Xuan, Chu Huang, Wu Chan, dan Lo Li. Shen Changxing dan Li Xuantong telah melarikan diri jauh ke Western Desolate Territory yang ditutupi oleh spiritual mist yang dapat menjatuhkan akal sehat seseorang. Namun, Mou Longxi dan rekannya sengaja membiarkan mereka memulihkan diri sementara sebenarnya memasang jebakan untuk tim penyelamat. Kelompok mereka terpecah saat mereka memasuki wilayah berkabut. Mu Chen dan Lo Li bertemu Kayu dan Nemeo Jing, mengalahkan mereka sambil memeras informasi dari yang terakhir. Mu Chen berhasil mencapai Shen Qingshan dan Li Xuantong sementara Lu Li menghalangi Wu Jie yang datang setelah kelompok Kayu dikalahkan. Menggunakan Undying Flame milik Jiu Yu, dia berhasil mengusir racun di tubuh mereka. Mereka akan segera bersatu kembali dengan tim penyelamat hanya untuk menemukan bahwa 3 jenderal dari Punishment Hall telah ditangkap oleh Mou Longxi. Mou Longxi mengirim tantangan kepada kelompok Mu Chen dengan tertangkapnya 3 jenderal Punishment Hall. Mereka tidak punya cara untuk menolak karena panggung telah disiapkan di Western Desolate City. Pertarungan 4 lawan 4 akan segera terjadi. Mu Chen akan melawan Wu Jie, seorang spiritual array master. Peringkat kelima Mu Chen akhirnya mampu menghancurkan spiritual array milik Wu Jie saat ia mengaktifkan Heart's Estate dan kemudian memenangkan pertandingannya. Namun, pada saat ia menyelesaikan pertandingannya, Mou Longxi juga telah mengalahkan Shen Qingshan. Dengan pertandingan lainnya yang masih berlangsung, Mu Chen harus berhadapan dengan Mou Longxi, sambil berharap 2 pertandingan lainnya akan berjalan sesuai keinginannya. Mou Longxi adalah tirani dan Mu Chen tampaknya tidak bisa bertahan. Tapi dia diam-diam mengatur spiritual array, sambil bertahan melawan serangan Mou Longxi. Ketika Mou Longxi tampaknya tidak mampu bertahan melawan spiritual array, dia mengaktifkan Dragon Transformation Blood Arc, sebuah teknik rahasia yang memberikan kekuatan dengan harga yang sangat tinggi. Pada titik ini, baik Luo Li dan Li Xuantong telah memenangkan pertandingan mereka. Bersama-sama mereka memblokir Mou Longxi, memberi Mu Chen waktu untuk meminjam kekuatan dari Great Maruti Manek Pillar yang telah disegelnya di dalam tubuhnya. Menggunakan kekuatannya, Mu Chen mampu mengalahkan Mou Longxi. Namun, saat dia bergerak untuk menghabisi Mou Longxi, Black Dragon Sovereign muncul dan mencegahnya melakukannya. Awalnya ingin memulihkan Great Maruti Manek Pillar dari tubuh Mu Chen. Tindakannya digagalkan oleh Tai Chang, Dekan Northern Heaven Spiritual Academy, bersama dengan 5 ahli penguasa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dia kemudian membantu Mu Chen melepaskan merek naga iblis di pilar iblis meru besar, sehingga mencegah artefak itu direbut paksa oleh orang-orang istana naga iblis. Tin pun berpindah ke kompetisi gunung spiritual ilahi. Demi mendapatkan baptisan rohani ilahi, Mu Chen berniat untuk mengikuti kompetisi gunung rohani ilahi. Akan tetapi, Dekan Tai Chang mengajukan persyaratan yang ketat, di mana Mu Chen harus berhasil menembus tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Melalui beberapa metode yang digunakan oleh tetua Ling Zai, Mu Chen akhirnya dapat mencapai tujuannya. Dekan Tai Chang tidak sepenuhnya yakin dengan Mu Chen. Ia masih waspada karena Gunung Rohani Ilahi merupakan ajang yang sangat brutal, terutama karena perseteruan antara Istana Naga, Iblis dan Akademi Rohani Surga Utara. Karena itu, ia memberikan ujian terakhir bagi Mu Chen dengan menyuruhnya bertarung melawan boneka tempur rohani hukuman. Setelah beberapa kali bertukar cerita, Mu Chen mengaktifkan pilar Iblis Maru Agung dan sepenuhnya menekan boneka tempur rohani hukuman, dan akhirnya memperoleh persetujuan dari dekan kelompok Mu Chen pergi ke kota spiritual
ilahi dan menunggu saat ia dapat memasuki gunung spiritual ilahi dan memperoleh baptisan spiritual ilahi. Kelompoknya bertemu dengan Xia Yuran, seorang kenalan Ling Zai. Mereka memasuki gunung spiritual ilahi bersama-sama. Ketika Mu Chen menemukan harta karun spiritual yang lahir dari surga, Yuran membantunya mencuri harta karun itu di depan para pesaingnya. Harta karun itu merupakan penemuan hebat bagi Mu Chen karena tidak hanya memperkuat fisik dewa petirnya, tetapi juga mengaktifkan kertas hitam misteriusnya dan memberinya informasi tentang tubuh surgawi berdaulat yang hebat, yang disebut tubuh abadi matahari agung. Mu Chen terus pergi ke pusat pegunungan spiritual ilahi, di mana 9 langkah surgawi adalah tujuannya untuk menerima baptisan spiritual ilahi. Saat baptisan spiritual ilahi dimulai, Mo Xingtian memilih Dong Yuan, Zhao Xuan, dan Liu Ying di antara 8 lainnya untuk menerima baptisan spiritual ilahi bersamanya. Sebagai tanggapan, Mu Chen mengusulkan agar Zai Qinghai, Su Buxiu, dan Xia Yuran akan melawan 4 orang tersebut dengan Mu Chen yang menangani Mo Xingtian. Segera setelah pertarungan dimulai, Mu Chen segera memanggil pilar iblis meru besar dan dengan kekuatannya mulai menyerang Mo Xingtian. Melihat bahwa dia telah dirugikan dalam pertukaran mereka, Mo Xingtian juga memanggil artefak spiritual peringkat tak tertandinginya, tombak iblis naga pemakan. Setelah beberapa pertukaran yang seimbang, Mo Xingtian mengaktifkan ron iblis naga pemakan dan mulai menekan Mu Chen. Melihat kondisinya yang tidak menguntungkan, Mu Chen akhirnya menggunakan kartu trufnya, kombinasi api dari api abadi, untuk memperkuat tubuhnya dan memungkinkannya untuk melawan. Mu Chen akhirnya berhasil melukai Mo Xingtian secara fatal saat dia melancarkan serangan jari racun petir hitam di tengah serangannya yang berapi-api dan kemudian menghancurkan jiwa dewa milik Mo Xingtian. Setelah Mu Chen mengalahkan Mo Xingtian, Mu Chen mempersiapkan baptisan rohani ilahi bersama dengan Zai Qinghai, Su Buxiu, dan Xia Yuran karena 3 lainnya hanya bisa mengutuk nasib mereka sendiri setelah berpihak pada Mo Xingtian sebelumnya. Sementara itu, keributan terjadi di dunia luar saat Istana Naga Iblis bergerak melawan Dekan Taichang. Mereka telah membawa ke-6 tetua penguasa mereka untuk berurusan dengan Dekan dan meminta Presiden Kamar Dagang Yuan Surgawi dan Kamar Dagang Ambra, Dong Min dan Liu En, untuk menahan tetua Akademi Spiritual Surga Utara lainnya. Mereka bahkan meminta bantuan dari leluhur tua Wuliang untuk menahan naga Laut Utara. Mu Chen berhasil menyelesaikan baptisannya dan bahkan memadatkan kristal baptisan kedua untuk Luo Li. Namun, dia segera menyadari ada yang tidak beres saat mereka keluar dari gunung spiritual ilahi. Melihat Mu Chen keluar dari gunung spiritual ilahi, tentu saja orang-orang Istana Naga Iblis tidak akan menahan diri untuk menyerangnya. Meskipun Mu Chen dan Luo Li mampu melukai penguasa naga kuning, mereka bukanlah tandingan bagi ahli penguasa. Pada saat inilah ibumu Chen muncul dan dia hanya mengalahkan orang-orang dari Istana Naga Iblis, dengan mudah membunuh penguasa naga kuning dan menghancurkan penguasa naga hitam hanya dengan tubuh spiritualnya. Bahkan leluhur tua Wuliang tidak tahan dengannya. Setelah ibu Mu Chen membunuh 3 dari 6 ahli tingkat penguasa dari Istana Naga Iblis, Akademi Spiritual Surga Utara melancarkan serangan habis-habisan dan menghancurkan Istana Naga Iblis untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi turnamen Akademi Spiritual Agung yang akan datang. Luo Li, Shen Changsheng, dan 10 murid teratas lainnya memutuskan untuk memasuki pintu surga utara untuk pelatihan mereka. Sementara itu, karena penampilan Mu Chen yang luar biasa di gunung spiritual ilahi, Naga Laut Utara meminta Mu Chen untuk dilatih secara pribadi. Olehnya di wilayah petir, Mu Chen mempelajari teknik pengendalian petir, teknik ilahi, kemampuan yang luar biasa untuk memanipulasi dan menggunakan guntur dan kilat. Lebih jauh, Ling Zai mengajarinya bagian yin dari seni pagoda agung untuk melengkapi bagian yangnya dengan sempurna. Setelah pelatihan yang keras, tingkat kultivasi Mu Chen melonjak dari tahap penyelesaian surgawi fase awal ke fase akhir. Dia juga berhasil memadatkan fisik petir kuadrun